Kak, coba lihat belakang kakak ada kepala. Apaan sih? Emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit. Begitu hampir setengah terbuka, gue langsung teriak. Awas, pisau bahaya. Sini pisaunya. Bang Tio muncul dari balik pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Tolong saya. Iya Bu, bisa. Saya bisa bantu apa? Saya nggak bisa gerak. Kami menyusul masuk ke musola dan benar Ami lagi nangis ketakutan. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Kini tangan itu mulai bergerak perlahan dan menggapai-gapai mencari di mana letak palang pintu. Begitu kami sampai di pintu gudang, Duyusi Wadaisi kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Riko, umurku 21 tahun dan sekarang sedang menetap di Pekanbaru, Riau. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritaku yang pertama dengan judul Bisikan Dalam Sumur. Alhamdulillah, aku dikasih kesempatan lagi buat membagikan kisah lanjutan dari cerita sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau cerita ini adalah part kedua dari Bisikan Dalam Sumur. Buat kalian yang belum dengar cerita Bisikan Dalam Sumur, aku saranin buat dengerin dulu supaya nyambung nantinya dengan cerita yang bakal aku bagikan kali ini. Aku pernah bilang kalau kami sekeluarga bertahan di rumah kontrakan itu selama 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Seiring berjalannya waktu, daerah di mana kontrakanku itu berdiri mulai berkembang. Beberapa area rawa-rawa mulai dibabat dan ditimbun untuk pembangunan perumahan. Dan bahkan jarak 200 meter dari rumahku, setelah berlalu sekitar 2-3 tahun gitu ya, udah ada warung yang menjadi tempat nongkrong bapak-bapak di sana. Banyak hal yang terjadi yang kami alami di rumah kontrakan itu. Mulai dari gangguan-gangguan kecil seperti suara tawa cekikikan, tangis rintih, suara erangan kesakitan setiap malam, dan terdengar memang berasal dari dalam kamar mandi. Ada juga seperti suara orang beraktivitas di tengah malam ketika kami semua sedang berada di dalam kamar. Untuk gangguan seperti itu kami udah terbiasa lah. Atau dibilang kayak bodo amat lah gitu. Kami sekeluarga juga mengimbangi itu dengan terus beribadah kan. Hanya saja kok baku banget ya aku ngomongnya. Jadi agak deg-degan gini ceritanya. Cuman beberapa hari nih sebelum benar-benar pindah, aku pribadi merasa si hantu kayak semakin menggila, brutal. Dia mulai mengganggu fisik, menyerang secara fisik. Dalam artian dia kayak mencoba mencelakai aku dan adik perempuanku. Seperti yang pernah aku alami waktu itu, dan ini kejadian sebenarnya malas banget buat aku ingat-ingat lagi. Tapi ya gak apa-apa lah. Waktu itu pernah, suatu ketika, aku ditinggal sendirian di rumah.
Karena bapak ibu dan adekku pergi keluar kota, ada acara keluarga gitu. Alasan kenapa aku ditinggal, karena bukan ditinggal ya, kayak mana, emang gak bisa ikut gitu, karena lagi ujian ya. Jadi emang harus mempersiapkan diri, belajar gitu kan. Apalagi bentar lagi mau kelulusan waktu itu. Bapak berpesan kalau misalnya lewat dari jam 7 malam, bapak sama ibu belum pulang, aku disuruh nunggu di rumah tetangga. Tapi aku nolak. Aku kayak merasa gak enak sama tetangga kan, takut ngebebanin gitu. Jadi aku memutuskan untuk menunggu sampai bapak pulang di rumah sendirian. Garis bawahi, sendirian. Bukan sok berani atau gimana-gimana. Ya aku berpikir kalaupun diganggu sama si hantu, dia juga gak bakal bisa ngebunuh atau gimana kan. Ya paling dia cuma nampakin diri ya. Ya kayak gitulah, nampakin diri, suara lah segala macem. Tapi yang terjadi saat itu nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran aku gitu loh. Ya udahlah, bapak ibu pergi dari pagi, barengan sama aku berangkat sekolah. Ya kayak biasa pulang sekolah kan, karena lagi ujian, pulangnya lebih awal. Tapi aku main dulu di rumah temen, dan baru pulang itu pas sampai rumah itu jam 3 gitu ya, jam 4 udah mau sore. Makan, habis itu ibadah, tidur, dan baru kebangun pas azan maghrib berkumandang. Masjid lumayan jauh, cuman suara azannya masih bisa kedengar kok. Habis sholat langsung belajar kan, sampai jam 9 malam. Bapak belum pulang nih. Ya udahlah, lanjut sholat isya, mau makan nih rencananya. Pas mau buka tudung saji, kan meja makanku lumayan deket sama pintu WC ya. Aku merasa waktu ngebuka tudung saji itu ada angin yang dingin banget berhembus keluar dari dalam WC. Ya memang kayak angin kalau misalnya AC yang baru dihidupin. Nah gimana lah rasanya hembusan AC yang baru dihidupin. Nah kayak gitulah pokoknya. Dingin, hawa dinginnya tuh kayak memang dingin gitu. Membuat bulu kuduku seketika berdiri tegang. Aku narik nafas ya, menjauhkan pikiran-pikiran negatif. Pokoknya kalau tinggal di tempat-tempat kayak gitu tuh gak boleh lah ada pikiran-pikiran negatif. Oke lanjut. Pas buka tudung saji, aku lupa nih kalau ternyata yang aku makan tadi sore itu adalah lauk terakhir. Sial banget ya kan, bisa gak sadar kayak gitu. Alhamdulillahnya ibu ngasih uang lebih buat persiapanku. Oke, pergilah aku ke warung beli mie instan. Rumah kontrakan itu ku tinggal dalam kondisi terang. Gak ada satupun lampu ruangan yang aku matikan. Sepulangnya dari warung aku kaget nih, karena rumah jadi gelap tiba-tiba. Gelap total. Sementara rumah-rumah lain terang kayak biasanya. Stay kalem lah aku kan. Masuk ke rumah lalu merayap di dinding. Merayap gak tuh? Udah kayak cicak aja ya. Apa tuh namanya? Aduh susah nyebutinnya. Meraba-raba ya, meraba-raba buat nyari saklar lampu. Ketemulah nih saklar lampunya. Aku pencet. Emang gak bisa hidup sama sekali lampunya itu. Aku cek meteran lampu, posisinya nyala, gak membalik. Takut terjadi konslet. Akhirnya aku manggil tetangga, Pak Ali nama samarannya, buat ngecek kan. Dicek sana sini sama Pak Ali, gak ketemu titik permasalahannya. Kata Pak Ali ya harus nunggu besok untuk nelfon PLN gitu kan. Pak Ali pun nawarin buat aku tinggal di rumah dia sampai bapak ibu pulang. Tapi aku nolak ya, dengan alasan yang gak enak aja gitu loh, takut ngebebanin tadi. Pergilah aku ke dapur buat ambil lilin. Pasang 1 lilin di setiap ruangan.
Habis pasang lilin, terang lagi lah rumah kan, walau masih terang, masih remang-remang. Pas mau balikin sisa lilin ke dapur, baru aja berbelok jalan ke lorong dari ruang tamu, aku ngelihat, ya Allah ini merinding ya Allah, cerita begini merinding loh. Aku melihat perempuan berbaju putih berambut panjang keluar dari dalam kamar mandi. Dia kayak melayang gitu, terbang belok ke dapur. Astagfirullahaladzim, merinding banget. Kayak ngerasa itu kayak ada yang duduk gitu di sudut kamarku. Aku cerita kayak gini loh. Oke lanjut ya, sorry nih. Rupanya itu memang jelas sebagaimana rupa kuntilanak yang kita tahu gitu. Dan mendadak aku mencium bau amis banget, kayak bahkan aromanya tuh melebihi bau bangkai. Aku kaget lah, siapa sih yang gak kaget gitu kan? Aku juga pastinya, takut pastinya kan. Tapi juga mulai terbiasa untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata secara sekilas gitu. Karena emang gak sekali dua kali kejadian kayak gitu di rumah kontrakanku ini. Jadi bimbang lah aku nih, mau ke belakang balikin lilin terus masak mie, si setan itu malah keluar dari kamar mandi. Tapi kalau cuman diem doang, masa iya kita kalah perang di rumah sendiri? Kan gak mungkin gitu loh kan. It's okay lah. Cukup lama berpikir, aku memutuskan untuk terus lanjut jalan ke dapur. Kebetulan lapar banget nih rasanya. Rasa lapar itu kayak memukul perlahan-lahan rasa takutku. Apalagi aku tipe orang yang pantang tidur sebelum kenyang gitu. Jalan santai menyusuri lorong. Semua pikiran buruk tuh ya pasti harus dibuang lah. Jangan ada pikiran-pikiran buruk ya kan. Dan sesampainya di dapur, alhamdulillah gak ada apa-apa, aman nih. Tapi tiba-tiba pas mau lanjut jalan lagi, aku malah jatuh, kepleset, dan kepala belakangku membentur lantai. Sempat buat kelayangan dan bokongku juga pedas banget rasanya karena bokongku menghantam lantai lebih dulu dan baru disusul kepala ya. Pas ku cek, benjol lah nih kepala belakangku, udah segede bakpao benjolnya. Aku terbaring di lantai lumayan lama, sakit rasanya, dan aku baru sadar kalau aku terjatuh di atas genangan air. Bingung lah, ini air datang dari mana coba? Setelah aku telusuri, air itu kayak keluar dari dalam WC. Kayak ada ceceran air keluar dari WC. Aku ikutin lah jejak ceceran air itu berjalan kemana kan. Dan berakhir di sudut ruangan dapur pas di pintu belakang. Dari sudut ruangan itu, gilanya lagi ngalirin air yang lumayan deras. Kayak hujan, terus atap bocor, ngerembes ke dinding. Nah, gimana lah bentuknya, pasti bisa lah kalian ngebayangin ya. Aku mengarahkan pandanganku perlahan menuju titik di mana aliran air itu datang. Dan ketika mataku sampai ke atas, ke plafon, si perempuan baju putih itu udah bergelantungan di sana. Seketika dia tertawa melengkik. Dia ketawa cekikikan melengkik sampai ngebuat telingaku tuh kayak terganggu dan sakit gitu loh. Wajahnya hancur sehancur-hancurnya dengan satu bola mata yang gak ada di bagian kanan. Dari lubang mata sebelah kanan itu, ngeluarin cairan yang seperti nanah. Dan sekujur tubuhnya tuh kuyup, basah kuyup. Dan kalian tahu, aliran air itu berasal dari badan dia. Sumpah ya Allah, waktu itu aku ngerasa kayak mimpi. Kakiku juga mendadak kaku, terpaku di tempat hingga akhirnya aku lari pontang-panting.
masuk ke dalam kamar dan hampir terpleset lagi gara-gara genangan air tadi. Waktu ngelewatin pintu kamar, aku nggak sengaja nginjak seng buat obat nyamuk bakar itu loh. Seng obat nyamuk bakar ya, pasti tau lah. Sampai kakiku robek dan ngeluarin banyak darah. Tapi aku nggak peduli lagi, aku masuk dalam selimut dan bersembunyi di sana. Ya aku bilang waktu itu aku cuman bilang, "Pak, Bu, pulanglah cepat." Udah mau nangis juga gitu loh. Tapi nggak sampai di situ. Pintu kan aku kunci ya. Ada yang gedor-gedor pintu kamarku gitu loh. Kayak mau didobrak nih, Gi. Cara dia ngegedor pintuku tuh kayak udah mau ngedobrak aja. Aku mau teriak minta tolong banget, tapi suaraku udah gak bisa keluar lagi. Sekujur tubuhku tegang, ketakutan kan. Habis itu aku dengar ada bisikan pas di samping telingaku. Bisikan itu, aduh sampai sekarang aku masih ingat bisikan itu. Ini setan kayaknya hobi bisik-bisik nih, lihat. Heran gue nih. Dia berbisik kayak gini. Pergi. Sebanyak 3 kali. Dia ngomong pergi dengan suara berat, lirih sebanyak 3 kali. Aku buka selimut, spontan ngibas-ngibasin telingaku sebelah kanan yang mendengar bisikan tersebut. Kaget pastinya kan. Udah hampir gila juga sendirian di situ. Dadaku mulai sesek, mau nangis rasanya. Dan kalian tahu, dari ventilasi pintu kamar, nggak tahu itu feeling dari mana ya, aku spontan ngelihat ke ventilasi. Si hantu itu udah ngintip di ventilasi sambil tersenyum seringai dengan wajahnya yang hancur itu. Aduh. Maaf, aku refleks ngumpat ngomong kasar. Aku lempar bantal itu ke arah ventilasi kan. Dah, hilang dia. Dan kalian tahu, dia malah berpindah ke jendela kamar coba. Dia gedor-gedor jendela kamarku. Karena kebetulan aku duduk pas di dekat jendela. Ketukan itu refleks ngebuat aku menjauh dari sana. Sampai terjatuh dari kasur lagi malahan, saking ketakutannya ya kan. Aku diem. Pas terjatuh itu duduk nyandar di dinding dengan keringat dingin di badan, nunggu. Selain itu apalagi nih yang mau si setan itu berbuat sama aku gitu loh. Udah kesel juga rasanya. Dan semua berakhir. Gangguan malam itu berakhir sampai ketukan di jendela. Aku lemes dan terbaring lemah juga akhirnya. Gak di atas tempat tidur lagi, di lantai. Aku menguatkan diri setelah ingat kalau pintu rumah belum dikunci. Aku memaksa diri aku buat bangun. Aku gak mau kalah. Walaupun badanku udah lemes banget nih ya kan. Sebenarnya juga udah mau ngungsi ke rumah tetangga. Tapi pas ngelihat jam ternyata udah jam 11 gitu loh. Udah jam 10 lewat. Mau menuju jam 11. Si tetangga pasti udah tidur kan. Ya terpaksa lah bermalam sendiri di rumah itu. Coba bayangin. Ternyata geng, gangguannya gak sampai di situ. Pas mau ngunci pintu, alhamdulillah lampu tiba-tiba nyala. Aku berucap syukur dalam hati ya kan. Setidaknya cahaya lampu itulah yang menemani aku sendiri di rumah ya. Setidaknya dengan rumah ini terang, gak terlalu serem-serem banget gitu. Sebenarnya aku bisa aja nelpon bapak minjam HP tetangga kan, karena aku belum dikasih buat megang HP sendiri. Tapi segen lah udah malam gitu kan. Ya gak mungkin lah aku ngeganggu dia malam-malam gitu loh. Mengganggu beliau malam-malam gitu. Setelah kunci pintu dan segala macam, ngecek kamar, ngecek pintu, jendela segala macam, pokoknya ngecek semuanya. Pergilah aku balik ke kamar buat tidur. Karena saking capek dan takutnya, luka di kaki itu udah nggak aku perhatiin lagi. Serakan-serakan darahnya juga udah aku biarin gitu aja, berserakan di lantai kan. Darah bekas kakiku yang luka gara-gara seng itu. Sumpah ya, waktu itu WC adalah tempat yang paling aku takutin, apalagi kalau ada sumurnya. Aku selalu teringat itu loh.
Padahal waktu itu mau buang air kecil gitu, tapi aku tahan dulu sampai besok paginya, nggak berani. Pas tidur, selimutan kan, kipas angin hidup, pokoknya dibikin senyaman-nyamannya lah. Udah mulai terlelap, meski susah banget buat mata ini tertutup. Pokoknya harus tidur banget karena besoknya ujian kan. Di ambang bawah sadar, antara sadar dan tidak, aku ingat banget. Aku ngerasa selimutku ada yang narik-narik dari bawah tempat tidur. Tempat tidurku kan kayak tempat tidur dipan itu loh, yang ada sekat di bawahnya kan. Tau lah tempat tidur dipan ya. Dan tiba-tiba selimutku disentak dan jatuh ke lantai. Belum begitu sadar aku. Dan aku baru sadarnya pas ngerasa ada sentuhan tangan yang kasar dan dingin menyentuh kulit kakiku dan aku, nauzubillah min zalik, aku ditarik sampai terjatuh dari atas tempat tidur dengan posisi bokong menghantam lantai lebih dulu. Kayak memang bener-bener ada yang narik kakiku sampai aku terseret jatuh dari atas tempat tidur. Rasanya sakit banget. Aku nyebut astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, apalagi nih. Udah kehabisan sabar aku ngomong ya kan. Aku ngomong lah, mau apa sih kau? Aku kan gak ganggu kau gitu. Kenapa kau ganggu aku? Aku nangis lah, sumpah aku nangis gitu. Capek, mentalku bisa rusak lama-lama kalau diginiin terus. Dan mendadak senyap. Bahkan kupingku terasa kedap kayak kemasukan air. Mendadak pusing juga, hingga akhirnya aku nggak ingat apa-apa lagi. Pingsan udah. Mungkin juga karena capek, nggak tahu kenapa ya. Dan kebangun itu aku udah di klinik. Pas kebangun aku udah di klinik. Ibu udah ada di samping aku, bapak udah ada di samping aku sama adik aku ya kan. Ibu langsung nanya, "Kau kenapa?" Aku langsung bilang lah, "Bu, aku mohon kali pindahlah kita dari sana, Bu. Hantunya gangguin aku semalam, Bu," kataku. Yang buat ibu panik adalah darah dari kakiku yang gak sempat aku bersihin dan bercecer di lantai, dan kepalaku yang bengkak itu. Aku juga gak tahu kalau lukanya lumayan dalam loh, meski aku tahu kalau darah-darahnya berserakan di lantai kan. Ibu nanya kenapa kan, ada apa emangnya. Aku ceritakanlah sedetail-detailnya ke ibu dan bapak. Ibu yang dengar itu langsung nyemprotin bapak. "Udah ku bilang pindah, kok masih aja mau bertahan?" "Ya iya, secepatnya kita pindah," kata bapak. "Pokoknya usahakan dalam minggu ini kita harus pindah," kata ibu mengultimatum bapak. Seminggu kemudian pindahlah kami. Dalam kurun waktu seminggu itu alhamdulillah aku aman. Tapi tidak dengan ibu dan adik aku. Satu kejadian juga waktu itu. Aku dapat cerita ini setelah lumayan lama. Aku mendapat cerita ini setelah lama menempati rumah baru ya. Suatu sore adikku minta air minum. Pergilah ibu ke belakang, ngambil gelas, terus ambil air di dispenser. Ambil air dari dispenser maksudnya. Agak belibet ngomongnya, sorry. Pas dikasih ke adekku minum, dia mendadak teriak kesakitan. Dia ngeluarin air yang udah dia minum itu, ngemuntahin semuanya, dan dia nangis jadi-jadinya. Ibu kaget sekaligus bingung juga, sementara gelasnya masih ibu pegang kan. Ibu langsung minum air itu kan buat ngemastiin kenapa gitu airnya. Dan betapa terkejutnya ibu kalau ternyata air yang dia kasih ke adek, yang beliau kasih ke adekku itu adalah air panas yang hampir mendidih. Beliau refleks buang gelas itu sampai pecah bertaburan di lantai. Ditengok ibu, bibir adekku udah melepuh di bagian pinggir-pinggirnya dan lidahnya merah banget. Aneh, yang dipakai ibu kan gelas kaca. Seharusnya kalau di dalamnya ada air panas, pasti ibu bisa ngerasain kan panasnya. Apalagi kaca adalah pengantar panas kan, kita tahu.
Terus ibu bahkan ingat dia ambil air di bagian yang cool. Jelas, bahkan ibu juga bisa membedakan mana bagian cool dan mana bagian hot. Jadi nggak mungkin lah dia salah ngambil gitu loh. Karena juga ada tandanya kan, yang hot itu merah, yang cool kan biru. Aku berpikir mungkin mata ibu ini dibutakan oleh si hantu gitu loh. Aku berpikir itu waktu itu. Tapi ya Allah alam ya, nggak tahu juga. Kejadian di mana adik aku minum air mendidih itu, aku lagi di perkemahan. Ibu sengaja merahasiakannya dari aku sama bapak, dan baru diceritakannya ketika kami sudah menempati rumah baru. Dan ada satu kejadian, ini 2 hari sebelum kami pindah. Dari point of view ku sendiri, saat itu aku lagi nonton TV di ruang depan. Sekitar jam 11 kalau nggak salah, hari Sabtu. Tiba-tiba aku dengar suara ada yang jatuh di kamar, disusul suara adikku yang nangis. Aku spontan lari ke kamar dan udah ngelihat adik aku tersungkur tak berdaya di lantai. Aku refleks teriak manggil bapak sama ibu yang nyenyak banget tidurnya ya kan. Mereka kaget, terduduk, dan ibu langsung lompat ke arah aku yang lagi nyoba ngangkat adik aku yang kayaknya kesakitan banget. Ya pastilah orang kepalanya bengkak dan sedikit robek dan ngeluarin darah juga. Lo kok bisa jatuh ya Allah, kenapa nih, kata ibu. Datang bapak, kayak mananya kau nih anak sampai jatuh? Ibu jawab, lah mana aku tahu, orang tadi dia kan di tengah-tengah kita, kok bisa dia jatuh, kata ibu. Bapak ngambil adik dari ibu dan langsung nutupin luka di kepala adik pakai singletnya. Darah terus ngucur, dan malam itu bapak sama ibu pergi ke rumah sakit pakai motor. Karena nggak bisa bonceng 4, dan aku juga ogah tinggal di rumah itu sendirian, aku dititipkan di rumah tetangga. Logikanya gini, adik aku diapit sama bapak dan ibu. Ibu di bagian dinding, bapak di bagian pinggir. Adekku memang udah bisa jalan, tapi nggak logika banget lah kalau dia bisa jatuh. Soalnya dia juga udah bisa turun dari kasur. Lagipun kalau dia terjatuh pas mau turun di kasur, posisinya nggak mungkin tersungkur gitulah. Posisinya aneh gitu posisi jatuhnya. Bahkan yang luka itu di bagian pelipis gitu loh. Tapi nggak tahu juga lah ya. Yang bikin merinding waktu itu adalah setelah diobatin dan dibawa pulang, adekku cerita. Sumpah ini merinding banget. Bahkan sampai sekarang kalau ngingat kejadian itu, aku sama ibu merinding. Si adekku ngomong gini, si kakak muka jelek jahat, dia ajak adek main. Dia mau gendong adek. Pas adek mau lewat di atas badan bapak, dia narik tangan adek sampai adek jatuh, pak. Kata adekku gitu. Gila nggak tuh? Aku, bapak sama ibu ngucap, dan kemudian besoknya kami langsung kemas-kemas dan pindah lusanya. Keesokan harinya pindah. Itulah akhir dari kisah kami sekeluarga tinggal di rumah kontrakan yang angker itu. Kemarin, semenjak cerita aku bisikan dalam sumur yang pertama ditayangin di YouTube, aku iseng-iseng lagi ngecek kondisi di rumah kontrakan itu. Iseng-iseng ngecek lah rumah kontrakan tempat aku tinggal dulu itu ya. Dan memang banyak bagian-bagian rawa itu udah nggak ada lagi, udah jadi rumah semua gitu, udah jadi bangunan. Yang anehnya kalau kalian ingat di ceritaku yang pertama, rawa-rawa yang memang pas di samping rumahku tuh yang ada pohon rambutan itu nggak dibabat sama sekali, bahkan makin lebat gitu rawa-rawanya. Dan si pohon rambutan yang berdiri di tengah-tengah rawa itu udah tua, udah mulai rontok-rontok daunnya, udah nggak serimbun dulu lah waktu aku pertama kali tinggal di situ. Pokoknya ketika aku sampai di sana udah banyak perubahan udah mulai terlihat di situ ya. Bahkan nggak jauh udah ada Indo April gitu di situ sama Alfa Midi. Pokoknya udah nggak terlalu jauh dari pusat kota lagi gitu, udah mulai berkembang banget lah daerahnya. Oke, terima kasih ya udah dengerin ceritaku. Di lain kesempatan aku bakal berbagi lagi kisah-kisah hororku yang lain. Seneng banget bisa berbagi kisah sama kalian. Terima kasih udah merespon ceritaku dengan baik.
Sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.